Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya Dina Putri Anggriani, saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan saya untuk mewawancarai Bapak karena saya ada mata kuliah PLP 1, Pak. Nah, adapun tujuan PLP 1 ini untuk mengetahui kultur sekolah SMAN di 42 Jakarta. Pada hari ini, kami akan mewawancarai Bapak selaku Kepala Sekolah SMAN 42, yaitu dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Acahrianto. Iya. Saya lanjut ke pertanyaan ya, Pak. Setiap sekolah itu kan pasti ada yang namanya kultur ya, Pak. Dan setiap peserta didik itu pasti kan karakteristiknya itu kan beragam ya, Pak. Ya. Lalu bagaimana kultur yang ada di dalam sekolah SMA 42 Jakarta? Dan menurut Bapak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai karakteristik peserta didik yang sangat beragam? Alhamdulillah ini memiliki kultur peduli lingkungan ya. Ini memang budaya atau kultur. Alhamdulillah ini penghargaan 2018 SMA 42 ini termasuk sekolah adiwiyata mandiri. Nah, ini karena apa? Karena memang kultur di kita di 42 itu semua komponen, semua warga SMA itu adalah peduli lingkungan. Nah, terus kaitannya dengan karakter anak-anak kita 42 secara umum ini kan background-nya kan memiliki karakter yang memang alhamdulillah kuat ya, disiplin dan juga alhamdulillah juga religinya menonjol. Nah, ini satu contoh bahwa alhamdulillah di kita satu membiasakan untuk sholat ya, sholat duha itu betul. Lalu bagaimana cara kerja struktur organisasi dan pelaksanaan tata kelola di SMA 42 Jakarta, Pak? Kinerjanya memang saya sudah membuat dan sudah meminta untuk wakil saya sudah membuat penugasan ya, penugasan job description-nya untuk wakil itu apa sudah saya sampaikan. Nah, wakilnya menyusun ya description-nya untuk staff-nya. Alhamdulillah ini bisa berjalan pengelolaannya masing-masing bidang itu ya berjalan dengan baik. Lalu apakah implementasi peraturan dan tata tertib di sekolah SMA 42 ini sudah dilakukan dengan baik, Pak? Di 42 ini kami buat ada beberapa tata tertib atau aturan ya. Pertama ada tata tertib siswa ya, terus ada juga tata tertib tenaga pendidik artinya guru, dan ada tata tertib tenaga kependidikan artinya pegawai TU. Nah, alhamdulillah ini dalam pelaksanaannya tata tertib ini secara umum ya, secara umum artinya 90% itu bisa berjalan dengan baik, walaupun saya kira ini mungkin sulit ya untuk bisa 100% atau maksimal diterapkan ya. Nah, bagaimana pelaksanaan acara seremonial sebelum adanya pandemi dan setelah adanya pandemi di SMA 42, Pak? Sebelum pandemi kan memang dilaksanakan secara seremonial, artinya di lapangan berbaris dan sebagainya, ada susunan acara. Tapi kalau di pandemi memang kita tidak melaksanakan secara apa istilahnya baris berbarisnya, tapi pembinaannya masih ada. Ya. Jadi kita dalam jadwal pelajaran di PJJ ini, pembelajaran jarak jauh di masa pandemi, kita masih ada agenda terkait dengan pembinaan. Sebelum adanya pandemi dan setelahnya ada pandemi di SMA 42 ini, bagaimana kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakulernya, Pak? Ya, memang untuk kegiatan, kalau kegiatan kokurikulernya itu tetap berjalan ya, walaupun itu secara virtual, dan itu bisa dilakukan ada penjadwalan, ya ada penjadwalan, dan dilakukan di rumah, penjadwalan satu hari itu 3 mata pelajaran ya. Kalau terkait dengan ekskul kan memang agak sulit ya untuk secara virtualnya juga. Memang kita lagi sedang coba mencari formulanya terkait dengan bagaimana pelaksanaan yang jelas. Ekstrakurikuler yang masih berjalan secara virtual adalah yang wajib pramuka. Yang pilihan memang sampai saat ini masih ada yang beberapa yang belum jalan, tapi kalau kaitan dengan rohis juga jalan ya secara virtual. Belum semuanya, hanya baru beberapa saja yang sudah berjalan secara virtual gitu ya.
Sesudah adanya pandemi dan sebelum adanya pandemi, bagaimana kegiatan pembiasaan dan kebiasaan positif yang dilakukan di kelas, Pak? Kalau sebelum pandemi kan awal itu kan tadarus, sebelum di awal pelajaran sebelum kita mulai pembelajaran kita selalu ada tadarus 15 menit atau 30 menit. Ini masih berjalan ya. Di kondisi pandemi pun walaupun belajar di rumah itu tetap dilakukan. Lalu kalau dari Bapak sendiri selaku kepala sekolah, apakah ada karakter yang Bapak terapkan untuk para Ya. siswa Bapak? Ya, memang yang paling pokok dan ini selalu saya tanamkan kepada anak-anak adalah kaitannya dengan disiplin. Ya. Saya selalu tanamkan bahwa walaupun itu pembelajaran dari rumah, saya katakan bahwa seolah-olah kalian di sekolah. Yang selalu saya pengen tanamkan pada anak-anak dan juga Bapak Ibu guru semuanya adalah kaitan dengan disiplin. Bagaimana model penerapan yang dilakukan oleh Bapak selaku kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, Pak? Ya, pertama bahwa kita selalu ya memberikan pembinaan dan kesempatan kepada ibu bapak guru khususnya dalam kondisi pandemi adalah bagaimana teman-teman guru ini bisa meningkatkan kaitan IT-nya. Yang berikutnya juga tadi bahwa anak-anak juga selalu ya kita berikan satu motivasi-motivasi. Terima kasih sebelumnya Pak. Ya Pak, mohon maaf mengganggu ya Pak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, selanjutnya saya sudah bersama dengan guru Bahasa Indonesia dari SMA 42 yang bernama siapa Bu? Nama saya Erlina Yani SP. Lanjut ke pertanyaan ya Bu. Lalu bagaimana kegiatan pembiasaan dan kebiasaan positif yang dilakukan di kelas sebelum adanya pandemi dan setelah adanya pandemi? Kebiasaan positif yang kami lakukan di SMA 42 sebelum ada pandemi pada hari Senin, seperti biasa kita melakukan upacara bendera ya. Hari Selasa 42 mengadakan tadarusan, itu untuk yang muslim. Sedangkan untuk non-muslim seperti agama Kristen Protestan, dia akan mengadakan kebaktian, Kristen Katolik, mengadakan doa bersama, yang untuk Hindu pun demikian. Untuk hari Rabu pertama pagi itu diadakan senam. Nah, lalu siangnya itu nanti ada kegiatan pramuka rutin ya. Nah, untuk hari Kamis, pembiasaan kami di SMA Negeri 42 adalah literasi. Hari Jumat kembali kami mengadakan tadarusan dengan agama yang non-muslim, juga mengadakan kegiatan yang sama sesuai dengan agama mereka. Sekarang ketika sudah pandemi ini, beberapa kegiatan itu tidak bisa kami laksanakan memang. Tidak bisa kami laksanakan. Yang pasti hanya berjalan itu adalah tadarusan atau doa pagi. Selain doa pagi, itu juga ada kami ganti dengan acara pembinaan wali kelas. Lalu apakah peraturan dan tata tertib yang ada sudah dilaksanakan dengan baik di dalam kelas? Belum ini ya kami sebagai guru ya harus mengikuti tata tertib yang telah kami tetapkan di sekolah, baik berlaku untuk anak maupun siswa. Namun kita tahu juga tidak terlampau kaku, guru tinggal mengikuti sesuai dengan situasi. Gitu. Seperti di musim pandemi ini, berarti kita tidak bisa sepenuhnya. Contoh, kalau waktu sebelum pandemi, anak tidak boleh terlambat, masuk 6:30 kan. Kalau terlambat ada beberapa sanksi yang kami terapkan. Nah, sekarang untuk pandemi ini kami tidak bisa. Jadi kami hanya sebagai guru benar-benar ekstra mengimbau anak untuk mengikuti PJJ sesuai tepat waktu. Ada sih usaha-usaha dari kami untuk tetap melakukan tata tertib, menerapkan tata tertib ada. Cuman kita sesuaikan. Contoh ketika saya sedang mengajar, anak yang bergabung misalnya 36 anak. Itu saya pantau di tengah pelajaran, saya cek kehadirannya, apakah anak itu masih berada atau tidak di depan laptop atau HP-nya. Masih mengikuti pakai juga begitu. Ketika kita Google Meet, kita seperti Ibu mengadakan Google Meet, Ibu ngajar PJJ, itu anak harus memakai seragam sesuai dengan harinya. Kalau hari Rabu ya anak memakai pramuka. Lalu kalau dari Ibu sendiri, apakah ada cara khusus dari Ibu
agar anak-anak di kelas dapat belajar dengan cara terbaik mereka, Bu? Kami berusaha mencari cara agar anak bisa belajar dengan menyenangkan ya. Contohnya kalau saya kan saya bahasa Indonesia, itu saya berusaha untuk memvariasikan KBM agar tidak monoton. Ya, pokoknya pandai-pandai kita lah agar kita bisa anak itu menjadi senang dan suka mengikuti pelajaran kita, anak tidak bosan, anak tidak jenuh, itu aja. Yang kami lakukan di pandemi ini supaya anak tidak bosan, kalau hari ini kita ada Google Meeting, besok kita ada di Google Classroom aja, itu bergantian. Lalu di saat pandemi kayak gini kan tidak mungkin guru dan siswa belajar secara langsung ya, Bu. Lalu apakah ada media yang digunakan dalam pembelajaran di kelas? Medianya hanya saya menerangkan lewat Google Meet dengan memakai PPT atau video. Selain Google Meet, Google Classroom, WA, video, Zoom. Kayaknya itu variasi-variasinya yang bisa kami lakukan. Kalau dari Ibu sendiri, bagaimana tanggapan Ibu mengenai pembelajaran jarak jauh? Dan apakah kurangan dan kelebihan dari pembelajaran jarak jauh ini, Bu? Pasti kami akan memilih tatap muka langsung di dalam kelas seperti itu. Namun karena keadaan yang menghukum seperti ini ya kita sikapi saja. Kalau untuk tatap muka di kelas tadi sebelum pandemi ya, tadi kelebihannya udah banyak, udah pasti ya kan ya. Ilmu itu benar-benar optimal, maksimal ya kita salurkan kepada anak. Kita pun juga tahu selain memberikan ilmu juga kita memberikan ujangan-ujangan, artinya berarti kan karakter anak juga kita didik ya. Nah sekarang kalau masa pandemi seperti ini tidak bisa sepenuhnya kita lakukan itu. Nah tapi tetap segala sesuatu ada positifnya kan, negatifnya dulu. Kalau negatifnya jelas lah, pertama itu memakan biaya dari total udah pasti ya. Yang kedua tidak bisa maksimal ya kan, kita memberikan tugas ke anak. Kita tidak bisa melihat itu anak itu apakah mengerjakannya sendiri ataukah dia mencontek ataukah bisa kita lihat kan. Tetapi ya kami berusaha meminimkan gitu kesempatan-kesempatan anak untuk mencontek ya. Positifnya tentu juga ada. Ini adalah pembelajaran di bidang IT. Ternyata dengan banyaknya tadi model-model pengajaran yang melibatkan IT, mau tidak mau guru belajar kan. Nah setelah itu guru jadi bertambah ilmunya. Dari segi waktu juga ada positifnya. Anak punya waktu lebih banyak mengerjakan tugas, waktu lebih banyak ada untuk keluarga. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Mohon maaf mengganggu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mariza. Waalaikumsalam, pagi Kak. Selanjutnya saya sudah bersama dengan alumni dari SMA 42 yang bernama dengan Mariza. Saya lanjut ke pertanyaan ya, soalnya yang itu lagi ada pandemi kayak gini ya, otomatis siswa dan guru nggak mungkin belajar secara langsung kan ya. Lalu bagaimana pendapat kamu pembelajaran jarak jauh ini tuh seperti apa? Kan sampai sekarang juga kita belum bisa tatap muka, masih belum bisa belajar offline gitu-gitu. Jadi menurut aku yang paling efektif sekarang adalah pembelajaran daring ini. Kalau menurut kamu sendiri itu lebih efektif belajar tatap muka atau belajar daring seperti ini? Dan alasannya kenapa? Menurut aku untuk pembelajaran itu tetap efektif tatap muka secara langsung. Karena kan kita bisa tahu proses anaknya belajar kayak gimana, progresnya kayak gimana, yang kurang apa. Kalau untuk sekarang lebih efektif daring mungkin, tapi mungkin dengan peraturan sendiri-sendiri gitu, kayak misal dibikin kelasnya lebih dikit, jadi lebih gampang kontrolnya. Kalau menurut kamu sendiri itu cara belajar yang efektif itu gimana? Menurut aku balik ke diri masing-masing ya, kan ada yang bisa lewat audio atau bisa lewat visual gitu kan. Cuman mungkin bisa disesuaikan dengan anaknya. Apa sih tips yang bisa kamu kasih untuk adik kelas kamu di SMA 42 yang sekarang tuh masih menjalankan proses pembelajaran daring seperti ini? Adik-adik lebih ini aja sih, lebih ngikutin kayak gimana progresnya gitu-gitu. Jangan sampai ketinggalan, karena kalau ketinggalan nanti kan susah juga, apalagi khususnya untuk yang
sekarang udah kelas 12 gitu-gitu kan belajarnya tetap harus digenjot biar bisa dapat perguruan tinggi yang kalian mau kan. Yaudah, terima kasih Mariza atas waktunya ya. Gak apa-apa kok Kak, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kak. Sekian wawancara dari saya, Dina Putri Angreani, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Semoga video ini dapat bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan. Terima kasih kepada SMA 42 Jakarta, terutama kepada Bapak Kepala Sekolah SMA 42 Jakarta, lalu kepada Ibu Erlina Yani selaku Guru Bahasa Indonesia di SMA 42 Jakarta, dan kepada Mariza selaku alumni di SMA 42 Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.